login kembali ke platform Merdeka Mengajarnya. Wah Pak, ternyata masih belum bisa Pak. Nah ini adalah jalan terakhir Bapak Ibu. Jalan terakhir menggunakannya adalah melalui pusat bantuan. Nah, di sini Bapak Ibu pusat bantuan nama lengkap, emailnya Bapak Ibu email admin, email kepala sekolah Pak, jangan sampai diisi email biasa. Sebentar agak ngelek. Bentar ya agak ngelek nih Bapak Ibu. Panasan ini. Oke. Nah, di sini ada email, ada perihal. Nah, perihalnya Bapak Ibu, ini sudah ada di sini Bapak Ibu. Perihal masukkan akun Belajar ID milik kepala sekolah, PLT yang akan mengakses halaman. Di sini. Lalu perihalnya adalah follow up. Ini kopas aja Bapak Ibu. Kopas saja gitu. Jadi kenapa harus digunakan kata ini karena supaya diprioritaskan Bapak Ibu. Diprioritaskan bahwa Bapak atau Ibu atau operator sekolah ini sudah mengisi formulir yang tadi terkait dengan kendala. Jadi sekali lagi yang di perihal ini ada follow up pendaftaran karena dianggap sudah 5 hari kerja masih belum bisa. Nanti akan diproses lebih prioritas. Bukan lebih cepat ya Bapak Ibu ya, lebih prioritas seperti itu. Kalau cepat tidaknya tergantung dari banyaknya yang memang mengisi gitu kan. Lalu kita kembali lagi ke panduan. Itu tadi adalah sedikit terkait dengan kalau ada yang nggak bisa mendaftar ya, sulit gitu kan. Nah ini bagi yang sudah mendaftar nih, bagi satuan pendidikan yang sudah mendaftar di 2022 dan ingin mengubah opsi, ini tinggal masuk ke PMM, lalu buka halaman utama PMM tadi ya, awalnya sama, mendaftar, klik mulai, lalu lakukan refleksi, mengisi kuesioner dengan mendapatkan rekomendasi kategori. Jadi nanti kategori yang sesuai dengan kondisi sekolah Anda gitu kan, Bapak Ibu tuh apa gitu kan. Nah, lalu pilih kategori kurikulum berdasarkan kalau misalkan ternyata rekomendasi dari PMM bahwa sekolah Ibu tuh bagusnya sudah mandiri berubah. Nah, misalkan mau seperti itu silakan karena ini ada rekomendasi juga dari PMM. Langsung pendaftaran dianggap selesai. Nah, itu terkait dengan pendaftaran secara umum untuk yang sudah mendaftar di 2022. Sekolah penggerak yang sudah lolos sekolah penggerak itu tidak bisa mendaftar karena namanya tidak akan ada, dan juga SMK unggulan atau SMK apa ya bahasanya saya lupa deh. Nah ini ya perbedaannya. Langkah-langkah pendaftaran ini yang sudah mendaftar ya Bapak Ibu, jadi tinggal login ke PMM. Lalu yang bedanya itu kalau pelajari 2 video kurikulum Merdeka itu pendaftar baru. Tapi kalau yang sudah mendaftar itu tidak. Lalu satuan pendidikan mengunggah surat izin dari yayasan itu untuk pendaftar baru. Tapi kalau sekolah dari satuan pendidikan swasta yang sudah mendaftar di tahun 2022-2023 itu tidak usah Bapak Ibu. Ini ya. Tadi sudah, ini sudah. Ya Bapak Ibu. Lalu login dan menggunakan akun Belajar ID ini yang sering bermasalah di sini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu silakan nanti kalau sudah login, Bapak Ibu silakan login lagi kembali ke PMM, gunakan akun admin Bapak Ibu kalau kepala sekolah dan nanti cek lagi di klik pengaturan. Apakah di atasnya ini akun admin atau nanti berubah kembali ke akun guru. Nah, kalau ternyata masih ke akun guru, jadi nanti langsung di follow up lagi di kendala yang ada di ini ya, yang ada tadi pendaftaran kurikulum Merdeka. Saya kirim. Oke.
Jadi silakan sekali lagi Bapak Ibu ya, bisa dicek dulu nanti akunnya. Ini inilah Bapak Ibu, saya yakin sudah mantap surantap ya kalau untuk menggunakan login akun. Nah, ini tadi ya, kalau misalkan yang sudah pernah menggunakan 2022-2023 itu tinggal refleksi atau daftar. Nah, sementara kalau yang baru silakan daftar di sini. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Nanti juga ada video juga Bapak Ibu yang bisa ditonton ya, apalagi terkait dengan kurikulum atau IKM gitu kan, khusus untuk yang memang baru mendaftar. Nah, ini nanti surat pernyataan Bapak Ibu di mana isinya adalah mengizinkan sekolah untuk mendaftar kurikulum Merdeka. Dengan catatan bahwa ini khusus untuk sekolah swasta yang belum pernah sama sekali melakukan penerapan implementasi kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Tapi bagi yang sudah, ini di skip, tidak ada lagi surat pernyataan, tinggal melanjutkan refleksi saja. Nah, ini adalah kuesioner yang nanti diisi oleh Bapak Ibu nih. Nanti akan ada rekomendasi dari 3 kategori. Apakah rekomendasi adalah mandiri mandiri berbagi, mandiri berubah gitu kan. Nanti di situ akan ada rekomendasinya. Apakah rekomendasi itu akan kita akan melaksanakan rekomendasi dari PM-nya atau pilihan kita itu bebas Bapak Ibu. Nah, ini adalah rekomendasi mode rekomendasi untuk sekolah Anda. Di sini ada catatan mandiri berubah katanya. Jadi berdasarkan hasil asesmen mandiri. Jadi tadi itu asesmen Bapak Ibu ya. Pendidikan Anda disarankan untuk mengambil opsi mandiri berubah. Tapi kalau ternyata Bapak Ibu, aduh jangan deh, saya maunya mandiri belajar dulu, bisa Bapak Ibu ya, tinggal diklik aja mandiri belajar seperti itu. Hanya rekomendasi aja berdasarkan dari asesmen atau pengisian dari kuesioner tadi. Ini kalau sudah terdaftar, maka di sini akan ada status terdaftar mandiri berubah tahun ajaran 2023 sampai 2024. Nah, di sini, nah ini adalah langkah opsi untuk melakukan perubahan. Untuk melakukan perubahan terkait dengan pemindahan gitu kan, pemindahan opsi gitu. Dari belajar mandiri dan lain sebagainya. Nah, di sini ada klik ubah opsi. Nah, di sini ada klik ubah opsi, ada keterangan Bapak Ibu ini maksimal 3 kali. Nah, lalu di sini akan ada ke posisi keempat ini akan ada misalkan mandiri belajar, mandiri berubah. Ini tinggal dipilih kembali Bapak Ibu, tinggal dipilih. Nah, ini untuk satuan pendidikan yang sudah mendaftar kurikulum Merdeka. Nah, ini tadi ya Bapak Ibu ya, kalau ini lebih cepat karena ini lebih sudah menjalankan gitu kan. Ini lakukan refleksi. Ini refleksi itu memang hal yang menjadi ini ya uniknya di kurikulum Merdeka. Jadi kalau yang Bapak Ibu yang PPG, yang guru penggerak, pasti kata-kata refleksi adalah hal yang sudah menjadi pembiasaan, gitu kan, karena dibiasakan. Ada refleksi implementasi kurikulum yang lagi-lagi mengisi kuesioner. Ini juga diisi karena sejauh mana gitu kan. Jadi aplikasi ini ingin tahu sejauh mana penerapan dari PMM atau IKM di sekolah tersebut gitu kan pada semester sebelumnya. Dan nanti akan ada lagi rekomendasi. Apakah rekomendasinya tetap itu atau pindah ke mandiri berbagi misalnya atau mandiri belajar gitu. Baik, Bapak Ibu, Bu Fahrul. Ya, gimana Pak? Iya, sampai jam berapa Bu jadinya Bu? Kita sampai jam 4, masih ada setengah jam lagi. Sepertinya Bu Sasmiati belum terlihat nih.
Iya, sepertinya ada Ya, kendala, mangga Bu. dilanjutkan saja Pak Nendi. Oh, Bapak. Ya, kalau begitu ini kan sudah ya Bapak Ibu. Ini nanti, nah yang tadi yang pusat bantuan ya Bapak Ibu ya. Jadi memang pusat bantuan ini harap dimaklumi ya Bapak Ibu ya, kalau memang balasannya telat gitu kan, apa namanya, lewat dari 5 hari gitu kan, misalkan lewat dari 7 hari itu harap dimaklum Bapak Ibu, tapi juga jangan pasrah gitu loh. Artinya jangan udah lewat panjang tapi nungguin itu kan, jangan. Bapak Ibu di follow up lagi, diingetin lagi. Namanya aplikasi itu kan tetap aja kan yang membaca adalah manusia. Takutnya saking sekian ratus juta gitu kan yang mengirim. Nah, jadi punya Bapak Ibu keselip, meskipun secara sistem ini sudah benar-benar dimaksimalkan Bapak Ibu gitu kan. Tapi kan tetap aja yang namanya juga aplikasi ya, namanya juga sistem yang dibuat oleh manusia. Manusia aja nggak ada yang sempurna ya Bapak Ibu ya. Apalagi aplikasinya yang dibuat oleh manusia. Ya nggak Bu Fasfur? Ya nggak Bu Bayu, Bu Iva? Ya. Baik, kalau begitu kita lanjut. Nah, ini jadi pusat bantuan ini adalah pusat segala-galanya kalau sudah mengisi Google Form. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau sudah mengisi Google Form. Jadi kalau belum mengisi Google Form, ya jangan dulu lah Bapak Ibu, bagusnya diisi dulu Google Formnya. Kita lanjut ya. Baik, Bapak Ibu, sebenarnya untuk baik Bu Ida Winarsi, kalau di saya Bu Ida Winarni ya, kalau di sini Bu Ida Winarsi. Halo Bu Ida Winarsi. Halo Bu Ida Winarsi, yang mana sih Bu Ida Ada Winarsi? Pak, tenang di sini, insya Allah. Hai Pak. Halo Bu, Ya. aduh Bu Ida Winarsi. Iya, mirip namanya Bu Ida Winarsi sama Bu Ida Winarsi. Pasti orang Sunda. Saya on kamera ya Pak. On dong Bu, masa nggak on sih Bu? Saya on dulu, Pak. Lagi ada kerjaan dulu nih sambil. Oh gitu, tapi jangan menduakan ya Bu ya. Enggak, tenang aja. Oh, siap. Sama dapur. Apa Bu Siti? Mendua sama dapur sama kompor tuh. Oh iya, benar. Berdua sama dapur, tapi kayaknya nggak lagi di dapur sih Bu Ida. Saya lagi di tempat kerja nih Pak, masih di kantor ini. Di kantor. Saya juga masih di kantor ini Bu. Jam 4 baru pulang. Baik, Iya. Bapak Ibu, untuk pendaftaran sebenarnya mudah ya Bapak Ibu. Tapi yang tidak mudahnya itu adalah kendala-kendalanya. Itu yang tidak mudah, tapi step by step itu mudah selama akunnya tidak bermasalah. Nah, sepertinya Bu Pasfur untuk materi ini sebenarnya sudah selesai untuk apa namanya, karena sepertinya lebih banyak ke kendala deh, Mbak. Tanya sedikit Pak Nendi, boleh Pak? Ya, mungkin saya jawab aja ya Bapak Ibu ya. Ya, enggak, langsung saja Pak Nendi, Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. Iya, karena materi sebenarnya sudah. Bu Sasmiati udah masuk nih. Alhamdulillah. Halo, mohon Sasani, apa maaf. kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bang Nendi, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Gimana Kak? Baik kabarnya? Baik. Tadi saya Alhamdulillah sehat. telepon, nggak diangkat, bukan nggak diangkat sih, nggak nyambung-nyambung. Mohon maaf. Wah, ini seru nih ya. Halo Bapak Ibu, apa kabar? Baik Bu, Sehat Bu, alhamdulillah. alhamdulillah sehat. Salam kenal. Mohon maaf ini. Ya, salam kenal Bu Sasmiati. Bapak Ibu, alhamdulillah narasumber kita yang satunya lagi Bu Sasmiati sudah hadir di tengah-tengah kita. Kalau tadi kita sudah mendengarkan pemaparan materi dari Pak Nendi, mungkin sekarang ini bisa dilengkapi oleh Bu Sas ya Pak Nendi ya.
Iya, bisa dilengkapi oleh Bu Sas. Bu Sas, tadi Pak Nendi sudah memaparkan materi tentang cara mendaftar di PMM ya, implementasi Selamat bergabung. Terima kasih Pak Dadang. Ya, jadi mungkin bisa dilanjutkan Bu Sas Oke. ya, melengkapi materi yang sudah disampaikan oleh Pak Nendi. Silakan Ibu. Siap, terima kasih Bu Faskur Hasanah. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini minggu depan saya siap ini kolaborasi lagi untuk membayar hari ini yang saya gagal fokus. Mohon maaf Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Nggak apa-apa Bu, waktunya masih ada sampai jam 4. Silakan. Sampai jam 6 ya. Sampai jam 16.00 Bu. Kalau sampai jam 4 subuh dong. Iya, kalau sampai jam 4 subuh ya Pak ya. Ya. Oke, tadi pasti dari rekan saya, adik saya Nendi Firmansyah sudah menjelaskan banyak hal terkait pendaftaran IKM melalui PMM. Tentunya Bapak dan Ibu juga sudah banyak sekali mengetahui informasi-informasi terkait bagaimana sebenarnya atau bagaimana sebaiknya kita mendaftar di PMM, mendaftar IKM melalui PMM. Nah, tadi saya melihat sekilas tadi rekan saya Nendi sudah menjelaskan nih. Mohon maaf saya ketinggalan ya, jadi saya tidak tahu apa yang sudah tersampaikan. Oh gitu. Ya, mungkin sedikit Kak, saya sampaikan Kak. Iya, siap. Ya, tadi saya sudah menjelaskan terkait dengan pendaftaran aja sih Kak, pendaftaran untuk IKM-nya, lalu nanti pemilihan opsi ya, mandiri berubah, mandiri berbagi gitu kan. Lalu untuk perbedaan antara yang sudah menyelenggarakan tahun sebelumnya 2022 sama yang baru mendaftar gitu kan, karena kan ada dua ya, Iya, ada yang baru mendaftar, ada yang sebelumnya sudah mendaftar gitu kan, hanya melakukan refleksi gitu kan. Sementara kalau yang baru itu dan setelah itu di Kendala Kak gitu kan, di Kendala gitu. Atau mungkin udah itu saja sih Kak untuk lebih ke panduan gitu kan, harus upload dari yayasan SK itu bagi yang belum IKM sama sekali gitu. Jadi itu aja sih Kak untuk kendala atau tanya jawab belum. Tadi cuma sedikit aja gitu. Itu sudah banyak. Berarti kita masuk kendalanya baru sedikit yang yang ditanyakan oleh teman-teman gitu loh Kak. Siap. Baik. Oke. Baik teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Oke, berarti kita masuk kemana lagi nih, Dek? Mungkin karena sudah jam 15.34 mungkin bisa ini aja kali Kak, Tanya kolaborasi untuk tanya jawab aja. Oke, ya. Siap. Karena untuk IKM-nya sendiri kan sebenarnya mudah ya Kak untuk mendaftar Kak. Yang tidak mudahnya itu kadang errornya gitu kan, yang memang ya nggak Bu Lilis. Oke, silahkan. Iya, Kang Nendi, betul. Ya, langsung saja ya Bu Fahrus. Kok Bu Fahrus? Ya, silakan Bu Lilis. Jika ada yang Mas ditanyakan, karena sudah ada dua narasumber nih yang akan menjelaskan sejelas-jelasnya. Silakan. Sudah cukup kayaknya Bu Fasrul. Terima kasih. Ketemu dengan Mbak Sasmi, Pak Nendi sudah jelas tadi sih kalau menurut saya penjelasannya. Emang kadang kalau kendala aja ya yang memang harus ada prepare waktu sebelum deadline daftar, jadi jangan mepet. Mungkin itu aja yang tipsnya ya, Pak Nendi ya. Ya memang harus dari sekarang. Nih istri saya juga belum ya sampai sekarang, benar. Dan ini juga yang sering dilupakan teman-teman ya, terkait sekolah-sekolah yang sudah mendaftar IKM di tahun 2022. Nah, ini kan diharapkan untuk dapat melakukan refleksi di tahun 2023 ini. Nah, ini banyak sekali menurut berdasarkan hasil rekapan dari
Kemdikbudristek terkait jumlah sekolah yang sudah melakukan refleksi ini masih sangat kurang sekali. Jadi mohon teman-teman semuanya, Bapak Ibu hebat, teman-teman hebat semuanya untuk dapat menginformasikan kepada sekolah-sekolah yang telah mendaftar di tahun 2022 untuk dapat segera juga melakukan refleksi di PMM dalam kaitannya implementasi kurikulum merdeka ini, seperti itu. Jadi banyak teman-teman karena sudah mendaftar nih di 2022, di 2023 santai aja, nggak perlu ngisi ini ngisi itu begitu. Jadi bisa Bu, silahkan. boleh tanya sedikit, Bu? Silakan Bu Bayu. Iya, apakah refleksi itu wajib untuk sekolah yang tahun lalu sudah mendaftar, atau boleh refleksi atau boleh tidak gitu? Oke. Kebetulan sekolah saya belum ini, Bu. Siap. Iya. Siap. Baik. Izin menjawab ya, Dek ya, Nendi. Silakan Kak. Oke. Baik, Ibu Bayu. Apakah wajib atau tidak? Ya, saya belum berani untuk memastikan ini wajib atau tidak seperti itu. Tetapi kemarin pada saat kebetulan sekolah saya sudah melakukan refleksi. Nah, beberapa sekolah dari sekolah yang ikut mendaftar di tahun 2022 saat BGP memberikan rekapan hasil sekolah-sekolah yang mengimplementasikan kurikulum merdeka. Nah, sekolah saya alhamdulillah sudah masuk dalam daftar, dan sekolah kawan-kawan saya yang lain yang belum melakukan refleksi itu belum masuk dalam daftar yang di-share oleh Balai Guru Penggerak, seperti itu Ibu Bayu. Oh gitu. Iya. Tapi untuk wajib atau tidak saya belum berani memastikan itu ya. Namun saat saya cek data sekolah saya sudah ada masuk, dan data sekolah teman-teman yang lain yang belum melakukan refleksi itu belum masuk di dalam daftar yang di-share oleh Balai Guru Penggerak, seperti itu. Oh gitu ya. Artinya refleksi itu mungkin dilakukan sejauh mana sih kita bisa melaksanakan IKM atau kemampuan sekolah itu kan, begitu ya Bu ya? Betul sekali Ibu Bayu. Nanti mungkin gitu sesuai pengalaman Ibu yang sudah refleksi, ketika sekolah sudah melaksanakan refleksi, apakah ada semacam nontif atau rekomendasi ini sekolah ketika misalnya seperti sekolah saya kan mandiri berubah, itu apakah harus ini nih karena belum berhasil, belum maksimal, harus turun lagi ke mandiri belajar, atau misalnya sudah bagus, penilaian pencapaian sudah bagus, atau harus naik ke mandiri berbagi, atau bagaimana gitu ya, hasil refleksinya untuk apa gitu? Ya, baik. Betul sekali Bu Bayu. Nah, setelah kita melakukan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan melakukan refleksi dari kegiatan kita selama 1 tahun kemarin, nanti akan muncul notis juga yang berisi saran apakah kita di mandiri berubah atau turun atau naik. Betul Bu, memang ada itu. Dan kemarin karena saya merasa sekolah saya belum maksimal untuk melaksanakan, jadi kami belum siap untuk mandiri berbagi. Sekolah saya tetap memilih untuk di mandiri berubah begitu. Oh gitu ya Bu. Oke. Terima kasih jawabannya Bu Sasmi. Ya, siap, salam kenal saya dari Kota Tangerang. Oke, salam kenal Ibu Bayu. Iya. Bu, izin bertanya Bu. Silahkan Ibu. Saya tahun kemarin jadi guru. Untuk pendaftaran IKM saya sudah punya akun belajar. Tetapi setelah 6 bulan kemudian saya diangkat jadi kepala sekolah. Untuk ke adminnya itu saya sudah diberikan oleh OPS. Tetapi kemarin untuk daftar kembali itu tidak bisa Bu. Bagaimana langkah-langkahnya gitu? Tolong untuk dibimbing karena kita juga 31 Maret sudah pendaftaran terakhir gitu Bu. Terima kasih. Oke. Baik, ini Nendi atau saya nih?
Bu Sasmi dulu, saya lagi ini dulu siswa. Oh, oke, siap, siap. Ada kendala akun. Oke, baik, baik. Oke, baik. Baik Bu Isma Yani, salam kenal ya Ibu. Salam kenal kembali Bu Sasmi. Oke, selamat telah diangkat menjadi kepala sekolah di tempat yang baru. Semoga semakin sukses ke depannya ya Bu ya. Amin. Oke. Amin. Baik Ibu, Bu Isma boleh saya memastikan berarti Ibu sudah memiliki akun belajar sebagai admin ya? Justru itu untuk akun belajar adminnya itu punya kepala sekolah yang lama. Ketika ada, kita bisa. Oke. Artinya Bu Isma sampai saat ini belum memiliki akun belajar sebagai admin ya? Seperti itu? Iya betul Bu. Baik, baik. Bu Isma, nanti biasanya sih Bu Isma, akun belajar admin ini mengikuti akun belajar kita sebagai guru. Jadi Bu Isma akun belajarnya tetap misalnya ismayani 50@guru.apa gitu domainnya. Itu sma.belajar.id. Nah, jika Ibu berubah menjadi admin, berubah jabatan menjadi kepala sekolah yang mempunyai domain admin, maka akunnya akan berubah menjadi tetap ismayani 50@admin. Perbedaannya di situ. Nah, untuk memastikan apakah Bu Isma sudah memiliki akun atau belum, bisa dicek nanti melalui akun operator apakah akun Bu Isma sudah tersedia atau belum, atau Bu Isma juga bisa menghubungi Kapten Belajar ID. Nah, Kapten Belajar ID ini bisa mengecek akun-akun yang ada di Provinsi Banten seperti itu. Nah, tapi kalau dari lamanya Ibu Isma sudah menjabat yaitu 6 bulan, sepertinya akun Ibu sudah ada nih, karena kemarin saya juga baru beberapa bulan diangkat. Nah, Oktober, dan sekarang akun admin saya di bulan Januari sudah muncul. Jadi nanti Ibu Isma silakan dicek dulu ya Bu Isma. Oh, baik Bu, terima kasih. Dicek dulu. Silakan. Ini ada di sini ada rekan dan adik saya, ada Nendi. Nanti juga bisa ke Kapten Dudi dan lain sebagainya. Dan mungkin tim yang lain, silahkan. Siap, Kak. Siap membantu ya, Dek. Siap membantu. Jadi gitu ya Bapak Ibu, sudah tersampaikan oleh Kak Sasmi gitu kan, kalau saya biasanya Kak Sasa. Kak Sasa. Gitu. Dan memang kalau ada kendala akun biasanya yang penting satu ya Kak ya, Dapodiknya jangan lupa harus benar-benar diupdate karena data diambil dari Dapodik dan lagi-lagi tidak langsung hari itu juga berubah gitu. Jadi Bapak Ibu bisa ke operator akun kepala sekolah yang dulu atau ke operator sekolah atau ke tenaga kepegawaian TU gitu kan. TU juga kan admin gitu. Lalu bisa juga Bapak Ibu langsung di akun Belajar ID di webnya Belajar ID. Ya diklik aja Belajar ID, lalu cek aja berdasarkan nama dan tanggal lahir, nanti muncul apakah akunnya Bapak Ibu sudah berubah atau belum, dilihatkan oleh web Belajar ID. Betul sekali. Ya. Jadi bisa ke operator, bisa mengecek secara mandiri ya, Nendi? Oh bisa Kak. Pokoknya apa sih yang nggak bisa buat Bapak Ibu semua? Wes. Keren. Pokoknya aplikasi ini Bapak Ibu adalah aplikasi yang mengerti kita semua Bapak Ibu. Iya, baik Pak Nendi, Bu Sas, ini ada 2 orang nih Bapak Ibu kita yang mengangkat tangan, ada Pak Budi Haryanto, ada Bu Yati Nufus. Silakan Bu Yati Nufus atau Pak Budi yang sudah mengangkat tangan, boleh bertanya nih, ada Bu Sas, ada Pak Nendi.
Oh, iya, mungkin sepertinya hanya kepencet kali ya. Angkat tangannya, iya ya. Baik, dipersilakan buat Bapak Ibu yang lain jika ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu, mungkin supaya kita bisa karena suara saya dan suara Kak Sasa ini indah untuk didengar. Jadi silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya boleh, silakan ditunggu oleh kita berdua. Ya mungkin Bu Fahrul ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain bertanya, saya mau tanya nih Bu Sas atau Pak Nendi. Kebetulan kalau sekolah saya kan memang sudah sekolah penggerak, tetapi saya tergelitik nih karena tadi Bu Sas menyampaikan ada banyak sekolah-sekolah yang tahun lalu sudah mendaftar, tapi tahun sekarang tidak di follow up, artinya sekolah-sekolah tersebut belum melakukan refleksi ya untuk melanjutkan progres dari sekolah-sekolah tersebut mengikuti program kurikulum Merdeka ini. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya sekolah-sekolah yang sudah mendaftar di tahun 2022, apakah mereka itu mendapat kayak semacam notifikasi gitu Bu? Peringatan untuk mereka melakukan refleksi. Oke, baik. Saya coba jawab ya Bu Faskur ya. Iya Bu. Iya. Untuk notifikasi ke email ya, ke email akun belajar saya belum melihat, tetapi ketika saya masuk di PMM dan mengklik yang daftar di sini, dan di situ ada arahan untuk melakukan refleksi seperti itu. Oh, jadi tidak ada notifikasi, tapi seperti yang tadi di awal sudah disampaikan Pak Nindi adalah supaya sekolah-sekolah yang memang dari awal sudah mendaftar secara mandiri itu harus rajin mengecek emailnya gitu ya Bu ya? Betul. Oke, ya berarti memang info-info seperti ini harus benar-benar digaungkan, disebarluaskan ya. Jadi mungkin meskipun Bapak Ibu guru memang tidak ditugaskan oleh sekolah sebagai yang bertanggung jawab menjalankan program tersebut, ya harus kasih tahu ya, aktif ngingetin kepala sekolahnya barangkali untuk rajin membuka emailnya ya, sehingga nanti bisa melakukan refleksi dan melanjutkan programnya yang nanti kalau setelah hasil refleksi akan mendapatkan kayak semacam respon dari Kemendikbud, apakah sekolah tersebut harus mengulang, apakah lanjut, berganti opsi, seperti itu ya Pak Nendi ya? Benar, bukan mengulang sih, berganti opsi, saran aja. Berganti opsi ya. Ya, saran dari PMM. Ya Bapak Ibu ada lagi nih enggak yang mau nanya nih Pak Sunarti, Bu Sunarti Supandi, barangkali mau bertanya? Bu Fas, sedikit mungkin izin sedikit sebentar terkait dengan tadi untuk pendaftaran IKM mandiri yang Bu Fas itu minta kepada guru-guru ya, kalau misalkan ada yang lupa, kan Bapak Ibu kepala sekolah itu kan pasti ada kesibukan juga ya Bapak Ibu. Lagi-lagi mohon dimaklumi kalau memang beliau-beliau itu belum mendaftar gitu kan. Tapi kita juga sebagai guru ya harus tetap mengingatkan saja. Jadi di sini kan ada pendaftaran refleksi, jadi diminta untuk IKM secara mandiri. Nah di sini bagikan ke kepala sekolah aja langsung Bapak Ibu, nanti akan muncul link untuk mendaftar. Bisa disalin link, kirim langsung Telegram, Facebook, atau dikirim ke WhatsApp beliau gitu. Jadi kayak mengingatkan saja, tapi bahasa itu nanti bahasa PMM gitu. Jadi Bapak Ibu lebih terlihat elegan gitu, lebih kalau kata Bapak itu lebih ganteng, kalau kata Ibu itu lebih cantik seperti bidadari, seperti itu. Oke Pak, jadi misalkan ada beberapa teman guru yang mungkin penasaran kok kayaknya sekolah kita katanya sudah mengikuti kurikulum Merdeka tetapi masih begini-begini aja, kemudian mencoba melakukan pendaftaran, kan otomatis akan keluar info seperti tadi itu ya? Harus akun guru Bu. Oh iya, akun guru. Akun kepala sekolah. Harus akun kepala sekolah. Berarti nggak mungkin ya? Ya, kecuali iseng ya, iseng membuka. Kecuali iseng Bu.
tahu passwordnya, tahu Passwordnya. username-nya, dia Heeh. iseng untuk menjawab baru bisa. Iya. Wah, iya, luar biasa. Jadi memang harus kepala sekolah, bukan harus menggunakan akun kepala sekolah untuk melakukan refleksi. Oke, berarti ya tugas teman-teman ya kita guru-guru ya paling mengingatkan Pak, gimana nih kabarnya program kurikulum merdeka di sekolah kita. Mungkin seperti itu ya Bu Sas ya, Pak Nendi. Iya, nanti kan jawab baik-baik saja katanya begitu. Iya. Lanjutkan. Nah, kita yang sudah tahu nih infonya di sini. Kalau hanya diem aja ditanyanya. Nah, itu dia Bu Kalau Ida. hanya diam ditanyanya harap maklum, Bu. Iya. Nah, ya Bu Ida ya, karena kita semua udah tahu nih infonya di sini kan, kalau ternyata untuk melanjutkan harus mengikuti dulu tahapan refleksi, berarti ya kita ngingetinnya langsung sampai ke poinnya. Pak, gimana kabarnya program Merdeka Belajar di sekolah kita gitu kan? Baik-baik saja. Udah dilihat belum Pak kabarnya gitu ya? Harus melakukan refleksi untuk melanjutkan program tersebut. Berarti kita harus seperti itu ya Pak ya Bu. Ya benar Bu, seperti itu Bu. Jadi kenapa ada 2 program pendaftaran? Kenapa harus ada 2? Karena tujuannya itu ya tidak berani bilang wajib, tapi memang harus diisi gitu. Betul. Nah di situ ada refleksi, di mana refleksi itu sama dengan evaluasi yang nantinya juga akan kembali ke tempat sekolah Bapak Ibu sebagai penyelenggara, mana yang harus diperbaiki atau mana yang kurang, dan jelas nanti akan diberikan opsi berupa saran. Itu saja sih Bapak Ibu sebenarnya. Makanya lagi-lagi kenapa ada 2 daftar, yang pertama kali dan daftar yang kedua kali dan seterusnya. Iya, nah ini juga alhamdulillah nih Bu Sugianti jadinya ikutan mengingatkan ke Kepsek Cantik nih Ibu Heni supaya ayo dibuka akunnya, apakah sudah melakukan refleksi gitu ya. Tapi Kak Sas, Kak Sasa. Iya, siap. Iya, teman-teman juga banyak, ini bukan hanya di wilayah itu juga ya, Tangerang Selatan juga. Jadi terutama ini TK PAUD gitu kan. Kebetulan saya juga sudah masuk ke dalam grupnya TK se-Kota Tangerang Selatan, ada Kasih juga kan seperti itu. Kemarin juga saya ketemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Memang banyak yang sulit untuk akses akun belajar ID-nya untuk daftar gitu kan, daftar IKM ataupun daftar apa, karena penggantiannya itu secara cepat itu Bu Sas, Kak Sas. Itu kira-kira gimana ya supaya kayak rapot sekolah misalkan mau masuk ke rapot itu sulit gitu kan, karena memang akunnya itu dari guru ke kepala sekolah, itu nanti dirubah lagi seperti itu. Tuh harus gimana ya biar mudah gitu kan, biar cepat tanggap supaya bisa mengakses secepatnya gitu Kak. Oke, ya kalau ini berbagi pengalaman ya, berbagi pengalaman Bapak Ibu semuanya. Saya seperti saya kemarin diangkat menjadi kepala sekolah itu di bulan Oktober, kemudian oleh sekolah yang di mana saya ditugaskan, operatornya saya akui gercep sekali, jadi data langsung diperbaharui sehingga tidak berapa lama setelah sekolah operator melakukan sinkronisasi data di Dapodik, tidak lama kemudian akun belajar ID saya sebagai admin itu keluar. Jadi memang dari sini saya dapat pelajaran ya Bapak Ibu, bahwa sinkronisasi data Dapodik itu sangat penting, sama seperti disampaikan rekan saya Nendi tadi, bahwa ayo rajin-rajin diupdate datanya di Dapodik, kemudian lakukan sinkronisasi sehingga nanti data Bapak Ibu yang manakala harus mengalami perubahan dari guru menjadi admin ataupun sebaliknya, ataupun bermutasi dari sekolah ini ke sekolah yang baru, nah itu dapat diakomodir secepatnya seperti itu. Nah, jika ternyata masih
kita sudah berusaha nih melakukan sinkronisasi data dan ternyata masih juga tidak bisa, belum berubah juga, maka disarankan nih teman-teman semuanya, Bapak Ibu, untuk dapat mengajukan melalui tombol butuh bantuan di www.belajar.id. Nah, di sana kan ada ya tombol butuh bantuan yang salah satu isinya adalah memberikan bantuan kepada Bapak Ibu terkait kendala-kendala ataupun masalah-masalah yang Bapak Ibu hadapi di lapangan. Nah, ini sudah dimunculkan oleh Nendi. Di sana ada tombol butuh bantuan, ada untuk admin sekolah, di mana, nah ini admin sekolah banyak nih yang banyak yang sudah muncul akunnya, tapi banyak yang nggak tahu ya, Dek ya. Banyak sekali. Banyak sekali. Nah, ngeceknya di mana gitu? Ngeceknya ya di sini ini yang seperti yang ditunjukkan oleh adik saya, Nendi. Di situ ada untuk admin sekolah. Nah, Bapak Ibu silahkan klik untuk admin sekolah, tapi ini khusus untuk akun yang domain admin ya Bapak Ibu. Biasanya ini operator, kemudian kepala sekolah. Nah, ini bisa nih masuk ke sini. Nah, di sana Bapak Ibu kalau sudah muncul data baru, kemarin di sekolah saya karena rajin mengajukan, di sana kan kita bisa mengajukan akun ya untuk peserta didik. Kemarin alhamdulillah 200 akun baru muncul di sekolah saya. Jadi semua murid di sekolah saya sudah memiliki akun Belajar ID. Hanya tinggal beberapa. Nah, ini kami melakukan sinkronisasi dan pengajuan kembali. Seperti itu. Ya, jadi ini sangat penting sekali. Silahkan nanti Bapak Ibu cek di sana untuk admin sekolah. Nah, Bapak dan Ibu, di layar juga sudah muncul cari akun Belajar ID, betul sekali yang disampaikan oleh Nendi tadi, bisa mencari akun Bapak Ibu yang baru. Tadi Bu Ismayani ya bisa ngecek nih di sini Bu Isma terkait akun Ibu. Kalau sudah ada nanti akan muncul di sini Bu. Kalau tidak tahu passwordnya bisa riset password sendiri. Tapi kadang-kadang ini ya, karena kadang-kadang ada perbedaan data atau data di Dapudik tidak diupdate, ini yang kadang-kadang menjadi kendala ya untuk riset password secara mandiri. Kadang Gmail-nya akun-akunnya itu loh, akunnya yang dulu dimasukin ke Dapodik itu berbeda dan bahkan sekarang sudah akun baru. Berubah. Iya. Jadi pas dikirim dia malah ke akun yang lama gitu Kak. Kadang nomor handphone yang disimpan juga di Dapodik, nomor handphone yang lama yang sudah usang, sudah kadaluarsa. Betul sekali. Itu Kak, banyak seperti itu. Nah, akhirnya ketika mau mengajukan riset password secara mandiri, teman-teman mengalami kendala begitu ya. Nah, kalau sudah mengalami kendala seperti itu, nah silahkan nih ada Nendi di sana, ada kapten wilayah Provinsi Banten yang siap membantu Bapak Ibu. Nah, kemudian kita ke butuh bantuan kali ya, Dek. Oke. Kita ke tombol butuh bantuan. Nah, ini butuh bantuan ini banyak sekali ini menyelesaikan masalah tanpa masalah kayak pegadaian ya. Oke. Di butuh bantuan itu Bapak Ibu bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kenapa? Karena di sana Bapak Ibu difasilitasi untuk mengajukan masalah-masalah yang Bapak Ibu hadapi. Boleh diklik, Dek. Butuh bantuan. Nah, ini kalau untuk butuh bantuan juga jamnya harus kita ingat-ingat ya. Dari pukul 8 sampai pukul 17. Nah, ini Bapak Ibu. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 9 sampai pukul 17. Jadi 1 jam lagi ke depan, nanti di pukul 18 sudah 17 ke atas sudah ditutup ya Bapak Ibu. Nah, email silakan diisikan dengan email Bapak Ibu yang aktif ya, pastikan aktif. Perihal. Nah, silakan. Perihalnya apa? Nah, kategori masalah bisa diklik, Dek. Nah, itu banyak sekali tuh masalahnya. Masalahnya apa? Tinggal dipilih ya Bapak Ibu. Asal jangan masalah keluarga ya Kak ya. Keluarga kayaknya nggak ada Kak. Betul. Cukup kita aja yang tahu. Iya, betul sekali.
Masalah keluarga nggak ada di sini ya. Nggak ada di sini. Masalah keuangan juga nggak ada, Kak. Masalah percintaan nggak ada juga. Nggak ada. Karena kalau GCE ini, Kak, udah cinta semuanya, Kak. Wes, Iya, mantap. keluarga besar GCE, keluarga besar cinta, Kak. Wah, keren. Iya, GCE Banten. Iya, GCE. Apa GCE. kepanjangannya? GCE Banten? Certified Educators. Yes. Go, Nah, itu, go. go gitu ya. Nah, itu tinggal dipilih aja masalah Bapak Ibu apa di sana, silahkan. Paling nanti di bawah itu ada lampiran yang harus dilampirkan ya, Dek ya? Ya, ada lampiran pendukung. Boleh dikirim, boleh enggak, maksimal 5. Iya, betul. Kalau diperlukan silahkan dikirim. Misalnya mungkin diangkat sebagai kepala sekolah gitu ya. Nah, itu bisa dan akunnya belum berubah jadi admin. Bisa nih diajukan sebagai dokumen pendukung adalah SK sebagai kepala sekolah. Gitu. Kak, berarti ini lebih kuncinya itu sangat penting di operator juga ya, Kak ya. Iya. Jadi mungkin Bapak Ibu ajak ngopi-ngopi gitu operator. Kalau gitu saya juga mau dong diajak ngopi ya. Kamu ngajak operatornya, Kak. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu, silakan, atau gimana, sudah jam 4 lewat. Saya jadi moderator. Ya, nggak apa-apa, kita tektokan aja. Oh iya ya, sudah jam 4:02 ini. Sayang sekali waktu sesi tanya jawabnya sudah berakhir. Ya, Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan, nanti bisa dikirimkan di grup, nanti dikirimkan ke Panendi dan Bu Sas untuk dibantu dijelaskan ya buat Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu. Bu Fas, ya, silakan Bu Sas. Saya biasa dipanggil seperti Nendi tadi bilang kita biasanya manggil apa, Nendi? Kak. Nendi biasanya kalau manggil saya Kak Sasa. Kak Sasa. Saya sebenarnya tadi kepengen ikutan manggil Kak Sasa, cuman belum izin. Saya manggilnya dari dulu emang Kak Sasa gitu. Oh iya. Kalau Kak Sasa juga manggilnya, kalau ke saya juga Ade gitu, Kak. Kita emang Ade kakak sebenarnya. Iya. Sampai ketemu di Jakarta nanti, Dek. Oke, siap, Kak. Ya. Pantesan mirip nih Kak Sasa dengan Kak Nendi. Ya. Emang bener sih. Ya. Alhamdulillah. Saya bangga punya adik sehebat dia. Sama, saya juga bangga punya kakak sehebat ini. Wah, luar biasa ya. Oke, mohon izin saya tutup kegiatan hari ini. Bu Fas, sebelumnya mungkin foto bersamanya udah belum? Ada foto bersama nggak? Ya. Oh, belum. Ya. Oke deh, kalau gitu kita foto dulu baru saya tutup ya kegiatannya, khawatir nanti lupa. Boleh Bapak Ibu, siapa yang bisa membantu untuk mengambil foto? Oke, siap Bu. Oh ya, terima kasih Bu Ati. Ya, 1, 2, 3, senyum. Ya, boleh dengan gayanya masing-masing. Bisa satu lagi ya Bu Ati. Gaya bebas. 1, 2, 3. Ya. Amat gayanya keren. Artinya curang, artinya nggak foto. Mau diulang nih, Bu Heni baru nongol ya? Ini ayo ulang lagi, ada Bu Heni. Ada Bu Heni. Sumbernya bikin kita males beranjak ini Pak Nendi. Iya, jadi gimana mau ditambah nih sampai jam 6? Iya. Oke, baik. Bu Heni ngilang, baru mau diambil fotonya satu lagi nih. Benar. Oke ya. Udah foto lagi. Ayo mau foto satu lagi boleh? Boleh. Ya, Bapak-bapak jangan kalah, bapak-bapak sama ibu. Ayo, gayanya Pak Samsul. Bapak-bapak gaya hormat yuk. Oke, 1, 2, 3. Pak Muhammad keren juga. Sudah, terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Ati. Baik Terima Bapak kasih, Ibu. Bapak Ibu. Terima kasih. Nah, demikianlah. Terima kasih Bu Nendi. Maaf ya bila apa yang bisa sampaikan Terima dirasa kasih kurang. Bu Sasa. Pandi, jangan lupa ya materinya Panendi. Ya Bapak Ibu, demikianlah webinar kali ini kepada Bapak Ibu narasumber. Terima kasih untuk
waktu dan pemaparan materinya yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga apa yang di-share oleh beliau berdua ini akan bermanfaat buat kita. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah aktif bertanya ya dari tadi nih dan sudah bergabung di Persegi minggu ini. Jangan lupa minggu depan tetap masih ada Persegi pertemuan Selasa berbagi ya. Dan mengakhiri kegiatan kita hari ini, marilah sama-sama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Sehat selalu. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih ini semuanya. Nggak boleh live. Terima kasih Bu. Bawa kakaknya ke Banten lagi ya. Iya. Bu Sas, suami saya di Kalimantan Tengah loh, Bu Sas. Di Kalimantan mana, Bu? Di Kalimantan Tengah. Oh, saya Kalimantan Timur, IKN. Oh iya ya, itu tetanggaan nggak sih Bu? Iya. Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, kami kan berbatasan ini ya. Iya. Jadi nanti ibu kotanya di Kalimantan Timur, gantian katanya. Oh, gantian. Jadi nanti kalau saya ke Banten berarti saya ke kampung ya. Iya benar Kak. Nanti kalau ke Banten sinyal jaringannya jelek, mohon dimaklum ya Kak. Kan kampung. Enggak. Oke, pamit ya semuanya. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Ya, mohon maaf lahir batin juga Bapak Ibu semuanya. Salam sehat bahagia. Luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih Pak, Bu semuanya. Ya Pak Ahmad, sama-sama. Dadah, terima kasih Bu. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya juga izin pamit. Keren, ramai sekali ya. Iya. Kak, saya izin pamit ya Kak. Ya, siap. Terima kasih banyak Nendi. Saya bisa pulang. Ya, terima kasih banyak ya Kak udah menyempatkan waktunya. Sampai ketemu di Jakarta ya Kak. Mohon maaf terlambat tadi. Iya, nggak apa-apa Kak. Ya, orang lagi nih. Nanti ketemu ya di Jakarta ya kita. Siap. Oke, siap. Mari Kak. Siap Bu Bapak Dwi. Ibu. Mudah-mudahan saya boleh kesini lagi ya. Wajib, harus. Siap. Nanti saya nodong Nendi dan Pak Dudi. Siap. Siap, terima kasih banyak Bu Dwi, terima kasih banyak teman-teman, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin live Bapak Ibu. Nah, terima kasih. Sampai jumpa Bu Dwi. Ya, sampai jumpa Bu. Wah, keren hari ini pokoknya wah. Luar biasa, saya sampai speechless, luar biasa teman-teman, keren. Iya. Ditunggu kehadirannya di Banten lagi ya, Cap. Siap Bu Dwi. Terima kasih banyak. Terima kasih. Jangan kapok pokoknya ya. Nggak kapok, malah pengen lagi minggu depan. Siap, terima kasih. Mohon izin salam kenal semuanya. Salam hormat saya untuk semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita close ya. Oke, terima kasih Bu. Kapten ada ternyata. Pakai akun kapten.